Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Waalaikumsalam sejahtera. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Saya sampaikan kepada semua rekan-rekan guru mengajar 2020. Saya atas nama host Ramadan berterima kasih telah bergabung dalam room ini. Pada kali ini kita akan mendengarkan presentasi dari Ibu Ratna Susilaningsih SSI. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Ibu Ratna Susilaningsih SSI dari SMA Widya Sutarjo. Dalam sebagai moderator, Ibu Swatul Muzayyanah SPD dari SMPN 2 Widarejaksana Pati. Nah, dalam instruktur kali ini itu Ibu Tati Winarni SPD SMKN Darul Ulum Banyuwangi. Untuk kesempatan kali ini tema yang akan diangkat adalah hakikat ilmu kimia untuk jenjang SMA kelas 10 mata pelajaran kimia. Insya Allah kita akan melakukan diskusi atau presentasi ini sekitar 30 menit ke depan. Sebagai moderator Ibu Usul Muzayyanah. Tidak berpanjang lebar, mempersingkat waktu nih, kami langsung serahkan room ini kepada Ibu Uswatul Muzayyanah. Monggo Bu, bisa dipimpin diskusinya. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator Ibu Uswatul Muzayyanah akan membicarakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama tadi pembukaan sudah dibuka oleh Bapak Ramadan. Yang berikutnya adalah paparan materi yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Ratna Susilaningsih SSI dan SMA Widya Sutarjo. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah acara tanya jawab. Namun sebelum paparan materi dari Ibu Ratna Susilaningsih, perkenankan saya untuk membacakan sedikit profil Ibu Ratna. Beliau adalah Ratna Susilaningsih SSI, lahir di Bantul pada tanggal 13 September 1983. Alamat Pringgo Wijajian RT 3 RW 4 nomor 10 Kutoarjo. Nah, kali ini beliau akan memaparkan materi tentang hakikat ilmu kimia untuk SMA kelas 10. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilakan untuk Ibu Ratna Susilaningsih. Saya dipersilakan. Mohon maaf, nyala sebentar, Bu. Untuk yang menghidupkan dua perangkat, tolong yang salah satunya dikecilkan, yang tidak untuk merekam, biar nggak memantul. Ya. Oh, maaf Ibu, itu tadi saya yang hidup dua perangkat, Bu. Satunya laptop untuk merekam, satunya saya pakai HP untuk ikon. Yang laptop tadi sudah saya mute. Agak jauh aja itu suaranya. Ini sudah saya di depan rumah, laptopnya di dalam rumah. Oh iya, suaranya maaf. Loh. Mohon maaf, untuk mungkin terkendala Ibu Ratna malah keluar room. Kita tunggu sebentar nggih. Sambil menunggu Ibu Ratna masuk kembali, silakan kepada peserta agar mengisi presensi yang sudah di-share via chat itu. Pak Ramadan, kalau ada peserta yang mic-nya masih hidup, ganggu. Sudah tidak ada yang hidup misalnya Bu. Yang hidup Ibu Tati sama Ibu Uswatul. Pujo Uswa punya siapa? Yang saya, ini Bu. Punya moderatornya.
Ibu Ratna terpental ini. Mohon maaf ya bagi peserta, barangkali terjadi kesalahan teknis dari presenternya. Kita sambil menunggu beliau masuk kembali, monggo diisi presensi yang sudah di-share via chat itu. Baik, Ibu Ratna sudah gabung kembali. Kita siap mendengarkan materi dari Ibu Ratna nggih. Monggo Ibu Swatul Muzayanah jenengan pipen nggih. Ya, siap Pak. Monggo Bu. Siapa tadi Bu Ratna? Silakan bisa Sebentar. langsung memberikan paparan materi. Ibu Swatul juga sepertinya terpental. Ibu Swatul hadir? Masih kok, masih. Masih? Ya. Ibu Ratna bagaimana ini? Bu Ratna Susilaningsih, silakan dan kasih hak presenter Pak. Sudah, sampun. Halo Bu Ratna. Itu dimut semua Pak Bu Ratna. Nggih. Ya. Coba Ibu di-unmute Ratna. Pak. Oke, bentar. Baik, sudah. Mohon maaf dari keliru. Halo Bu Ratna. Baik. G. Ya. Bisa dimulai? Bisa gabung Bu Ratna? G. Iya, monggo. Silakan diberi hak dan diberi presenter Bu, Bapak. Sudah. Yang pink ya, Pak? Nggih, yang pink betul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bu Ratna belum ada skanunya. Capture-nya belum keluar. Saya sudah klik APK-nya, Pak. Sudah. Ibu Swatul, ada nggak print screen-nya Bu Ratna keluar? Belum. Ini masih kameranya Pak Rama. Lah iya, itu maksud saya. Iya. Coba saya itu dulu ya. Sudah diberi akses ini Betul. belum? Akses Sudah. presenter. Sudah, betul. Jangan Sekarang presenter. ada dua. Nggih. Ada Yang pakai kerudung pink kan, Bu? ya. Itu yang saya berikan hak sebagai presenter. Yes. Kalau mau mengulang sudah. Nah, berarti tadi beriman nggih. Monggo, Bu.
ya. Kok di saya, Pak? Ini siapa? Ibu Oh ya, Selamat Fatul atau Bu? sudah. Betul kan? Ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima Selamat kasih malam. atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam Vicon pada malam hari ini. Semoga semua selalu diberi kesehatan dan kesuksesan. Amin. Pada malam hari ini, saya di sini sebagai presenter ingin menyampaikan materi pertama dari kelas 10 SMA untuk pengenalan ilmu kimia, yaitu dengan judul Hakikat Ilmu Kimia. Pertama-tama, sebelum memasuki materi, mari kita perhatikan video yang terpapar di layar Bapak Ibu semua. Hakikat ilmu kimia, di mana dalam keseharian kita, di dalam tubuh kita, di sekitar kita, terdapat unsur-unsur kimia, yaitu oksigen, kemudian ada karbon, sebanyak 10%, kemudian ada hidrogen yang juga termasuk unsur kimia sebanyak 3%, nitrogen, dan yang di sekitar kita juga mengandung unsur kimia. Di dalam buah-buahan dan lain-lain. Jadi bahan kimia itu tidak selalu berbahaya. Di sekitar kita juga ada bahan kimia. Kemudian bahan kimia yang ada di sekitar kita definisikan menurut bagian-bagiannya dan menurut cabang-cabangnya. Kita masuk ke materi pertama, yaitu definisi ilmu kimia. Kimia berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti perubahan benda, di mana di dalamnya terdapat perubahan struktur, komposisi, karena interaksi dengan benda lain. Hakikatnya, ilmu kimia mempelajari tentang perubahan bentuk maupun perubahan susunan partikel yang mempengaruhi sifat zat tersebut. Di alam terdapat 5 cabang ilmu kimia.
Di antaranya adalah 1. Kimia analitik, 2. Biokimia, 3. Kimia anorganik, 4. Kimia organik, dan 5. Kimia fisik. Di mana masing-masing cabang ilmu kimia tersebut mempunyai ciri khas masing-masing. Contohnya, bidang kimia analitik memiliki analisis yang lebih tinggi daripada ilmu kimia yang lain. Hal ini seperti dicontohkan pada analisis limbah pabrik, kemudian analisis bahan pangan di Badan POM. Kemudian yang kedua, biokimia mempelajari tentang organisme hidup, tentang sifat-sifat gen yang berhubungan dengan ilmu biologi. Kemudian yang ketiga, kimia anorganik mengkaji tentang zat-zat mineral yang ada di bumi. Misalkan batuan, kemudian tawas sebagai pengendap dan penjernih pada air yang kotor, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kimia organik yang mengkaji tentang senyawa organik dan isolasi bahan alam. Yang kelima, kimia fisik, yaitu yang mempelajari tentang proses-proses fisik yang meliputi secara fisik, termodinamika, dan lain-lain. Selanjutnya, di dalam ilmu kimia, terdapat metode ilmiah untuk melakukan penelitian dengan langkah-langkah yang sudah umum dilakukan, yaitu pertama, merumuskan masalah, mengumpulkan data dan keterangan, menyusun hipotesis, melakukan eksperimen dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, membuat kesimpulan, dan mempublikasikan hasil yang sudah diteliti. Kemudian, hakikat kimia juga meliputi dan memperkenalkan tentang alat-alat yang digunakan di dalam laboratorium. Di sini tidak diterangkan tentang tulisan-tulisannya, hanya gambar. Mungkin Bapak Ibu semua sudah familiar, karena di SMA juga kita praktek di laboratorium kimia yang meliputi Erlenmeyer, gelas ukur, tabung reaksi, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, di bab ini akan dikenalkan simbol-simbol alat pada laboratorium, di mana simbol itu akan tertempel di dalam reagen-reagen dalam laboratorium. Ada yang mudah terbakar, ada yang beracun, oksidator, dan lain-lain. Sehingga siswa dapat dengan mudah mengenali sifat dari reagen tersebut. Kemudian, pentingnya untuk penyampaian keselamatan kerja di laboratorium, yaitu
siswa diharapkan mengerti tentang aturan yang ada di laboratorium. Misalkan, tidak diperkenankan makan dan minum di dalam laboratorium. Kemudian, teknik penyimpanan bahan kimia seperti tidak mengisi botol-botol sampai penuh, menyimpan bahan berbahaya di dalam lemari asam. Kemudian, pemakaian zat-zat kimia tidak diarahkan kepada siswa. Kemudian yang keempat, yang tertera di sini yang saya cantumkan adalah penyematan kemasan yang terdapat di dalam bahan kimia menggunakan simbol-simbol yang tadi telah kita utarakan. Kemudian, setelah mengetahui aturan di dalam laboratorium dan mengerti alat-alat di dalam laboratorium, kita mengenalkan peran bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari, di mana bahan kimia tersebut bisa berupa parfum, atau dalam keseharian kita memakai obat nyamuk. Obat nyamuk sekarang bisa bentuk spray, atau kalau zaman dulu ada obat nyamuk bakar ya di situ. Kemudian di sini ada list untuk bidang kedokteran, bidang farmasi, bidang kriminologi, bidang pertanian, bidang biologi, bidang seni, dan bidang arkeologi mempunyai peran yang penting. Baik, untuk selanjutnya, kita masuk ke dalam evaluasi. Jadi di sini, di materi kelas 10 bab pertama, di kimia, itu pengenalan tentang hakikat ilmu kimia yang merupakan pengenalan dasar dari zat kimia, simbol, kemudian alat-alat laboratorium, dan aturan laboratorium, serta kegunaan ilmu kimia dalam kehidupan. Kemudian, untuk evaluasi, di sini tidak ada melibatkan perhitungan. Jadi hanya merupakan proses hafalan dan pemahaman. Anak-anak atau siswa memilih pilihan yang sudah tertera di media SAC yang kita buat dengan cara mengklik jawaban yang sudah ada di evaluasi. Misalkan kita pilih untuk soal yang pertama, cara memperlakukan alat di laboratorium jika alat terbuat dari bahan listrik kecuali, misalkan kita pilih yang A, maka pilihannya jika itu salah, maka akan timbul silang dan tidak menimbulkan skor di APK. Kemudian untuk yang nomor 2, jika kita memilih jawaban makna simbol keselamatan yang tertera di APK, dan kemudian kita memilih dengan benar, dan kita men-setting skor tersebut dengan skor yang kita inginkan, maka akan muncul tanda centang dan akan muncul skor. Kemudian, misalnya untuk materi yang ketiga, seperti yang poin 1 dan 2, kita memilih, misalnya jawabannya benar,
maka skor berikutnya akan bertambah menjadi 40. Di sini saya menyematkan ada 5 soal di mana semua pilihan ganda. Kemudian tadi saya pilih untuk yang nomor 4 itu silang salah, berarti tidak bertambah skornya. Yang nomor 5 saya pilih benar, berarti 60. Kemudian langsung akan muncul skor total. Skor total di sini merupakan nilai akhir dari jawaban siswa. Begitu Bapak Ibu. Jadi di APK ini materi yang disampaikan kemudian diakhiri dengan evaluasi berupa pilihan ganda dengan sistem scoring yang berakhir pada nilai total pengerjaan siswa. Demikian dari saya. Saya dari SMA Widya Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah. Terima kasih. Ya, baik. Untuk bahan kimia yang berbahaya di sekitar kita, misalnya, kalau untuk contoh dalam keseharian, saya misalkan ambilkan spiritus. Jadi spiritus itu merupakan salah satu contoh bahan berbahaya yang di sekitar kita. Penggunaannya juga harus hati-hati karena dia mudah terbakar. Jadi harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Seperti itu. Atau mungkin yang lain, misalkan seperti air aki. Air aki itu sangat berbahaya sekali dan sangat reaktif. Untuk mendapatkan air aki di toko-toko itu juga sangat mudah. Jadi kalau misalkan bengkel, beli di toko bengkel seperti itu mudah. Cuman untuk penggunaannya harus hati-hati dan harus diawasi apabila ada putra-putri atau ponakan yang ada di sekeliling zat tersebut. Seperti itu. Jadi sebenarnya sangat mudah menjumpai bahan-bahan kimia yang berbahaya di sekitar kita. Seperti itu. Seperti itu, Bu. Nggih. Ilmu kimia, ya. Ilmu kimia dalam
kehidupan kita sehari-hari, itu sebenarnya sangat mudah sekali. Perubahan ilmu kimia itu ketika kita melihat strukturnya berubah, itu berarti itu merupakan proses ilmu kimia. Contoh, misalkan kita mau membuat tape, kita memberi pada ketela dengan ragi. Kita diamkan beberapa hari, maka akan menjadi tape. Atau mungkin kalau di keseharian, misalkan pada hari raya, kita membuat tape dari tape ketan, kemudian kita membuat adonan dari ketan yang kita kukus lebih dahulu, kemudian kita beri ragi, maka perubahan dari ketan yang awalnya dikukus kemudian diberi ragi, berubah menjadi tape ketan, itu merupakan proses ilmu kimia. Seperti itu. Jadi di dalam kehidupan kita, itu sangat mudah ditemui. Ketika awal dan akhirnya berubah, maka itulah proses kimia. Begitu, Bu. Oke. Bahan kimia, penggunaannya seperti obat yang diberikan oleh dokter dengan dosis tertentu. Untuk kimia, sebenarnya sangat bisa dijumpai, misalkan pada kedokteran, ketika dosis yang diberikan itu atau zat kimia yang dicampurkan itu sesuai dengan dosis yang harus kita konsumsi untuk menyembuhkan penyakit, maka itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu kan, kalau kita minum obat terlalu banyak, kemudian kita overdosis. Nah, itu bisa bahaya. Seperti itu. Jadi, ilmu kimia bisa diaplikasikan di berbagai bidang, termasuk bidang kedokteran dalam campuran obat pada dosis yang sudah sesuai ketentuan. Begitu, Bu. Nggih. Untuk penyemprotan disinfektan di badan atau tubuh dilarang, karena itu memapar pada tubuh kita, di mana ketika suatu senyawa kimia yang berupa larutan dispraykan atau disemprotkan, maka dia akan memancar kemudian menjadi percikan, dan ketika ada tubuh sekitarnya lebih tinggi, maka dia mudah menguap sehingga bisa memapar ke tubuh kita. Bahan-bahan yang diizinkan untuk disemprotkan ke tubuh itu misalnya bahan seperti karbol itu bisa, tapi tidak terlalu banyak. Jadi hanya untuk campuran sesuai dengan takaran aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Seperti itu.
Sepertinya sudah Sudah habis, Bu, harusnya. Oh, sudah habis waktunya, Pak? Nggih, dijadwalkan 30 menit, tapi monggo barangkali perlu ditanyakan, kan juga tidak mengganggu menurut saya sih. Karena Nggih, ini juga penting. hanya satu room saja. Betul. Mungkin bisa, kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa ditanyakan langsung Bapak Ibu. Sepertinya sudah kosong ini Bapak Ibu, sudah tidak ada pertanyaan. Bagaimana bisa mungkin yang terakhir dari Bu Ratna untuk kesimpulan. Nggih. Oh, silakan. Nggih. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri Vikon pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita mempelajari materi bahasan kimia yang pertama untuk kelas 10 SMA mempergunakan aplikasi SAC yang sangat bagus yang bisa diaplikasikan ke HP kita dan ke siswa kita sehingga kita bisa mengetahui untuk paparan saya khususnya kimia mempermudah anak-anak kita untuk mengetahui pengenalan ilmu kimia, kemudian ada zat-zat di sekitar kita yang bisa berbahaya ataupun tidak berbahaya, dan kegunaan ilmu kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata kimia itu dekat dengan kita dan tidak berbahaya. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih dari saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu paparan dari Ibu Ratna Susilaningsih tentang hakikat ilmu kimia tadi. Semoga paparan tadi dapat menjadi ilmu yang bisa dimanfaatkan dalam hidup. Saya sebagai moderator, jika ada salah-salah kata, maka saya mohon maaf yang besar-besarnya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada Bapak Ramadan. Terima kasih banyak kepada Ibu Moderator Uswatul Muzayyanah telah memimpin presentasi kali ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Ratna Susilaningsih yang telah memaparkan tentang hakikat ilmu kimia yang tentu sangat bermanfaat bagi kita untuk kita dengarkan. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah ikut gabung dalam room ini guna kita mendengarkan presentasi yang sangat menarik tadi dari Ibu Ratna Susilaningsih. Akhirnya saya sebagai host di sini mengucapkan permohonan maaf bila dalam room ini, dalam kesempatan kali ini ada sebuah kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Demikian kita dapat mengakhiri diskusi kita pada kali ini, kita bisa dapat meninggalkan room masing-masing. Demikian, semoga kita dipertemukan dalam keadaan yang baik kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.